Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Dalam video kali ini saya akan sharing tentang suatu topik yaitu supply, demand, and equilibrium. Apakah supply, apakah demand, dan bagaimanakah teori dan hukum supply dan demand, serta apa itu equilibrium dan bagaimana equilibrium itu terbentuk? Temukan semua jawabannya dalam video saya ini ya. So, tonton sampai akhir. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa topik perkuliahan kita hari ini adalah supply, demand, dan equilibrium. Setidaknya ada dua subtopik yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah the force of supply and demand, dan yang kedua adalah equilibrium. Sebelum kita bicara soal supply and demand, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari market. Market adalah sekumpulan penjual dan pembeli yang kemudian berinteraksi untuk melakukan transaksi jual dan beli atas suatu barang dan jasa. Itu adalah market. Market berbeda dengan marketplace. Kalau marketplace adalah tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi atas suatu barang dan jasa. Namun, market adalah kumpulan penjual dan pembeli yang kemudian melakukan interaksi untuk melakukan transaksi atas suatu barang dan jasa sehingga membentuk suatu harga tertentu. Nah, di dalam pasar atau di dalam market biasanya terdapat kompetisi yang kita sebut sebagai competitive market. Artinya pasar pada umumnya pasti ada kompetisi di sana. Terlebih pasar yang terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Sehingga ketika dalam suatu pasar terdapat komoditas yang homogen dan kemudian penjual dan pembelinya sangat banyak seperti yang ada pada gambar ini misalnya, maka pasar tersebut pasti terdapat kompetisi antar penjual yang ada di dalamnya. Nah, sehingga muncul kompetisi-kompetisi antar penjualnya yang kemudian akan berdampak pada harga yang terbentuk di dalam pasar. Oke, sekarang kita masuk ke demand. Apa sih demand itu? Apa sih permintaan itu? Tentu ini teman-teman mahasiswa sering mendengar teori permintaan. Permintaan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen biasanya ya. Nah, bagaimanakah hubungan antara harga dan permintaan? Hubungan antara harga dan permintaan bisa kita lihat dalam schedule dan kurva berikut ini. Kita lihat contoh schedule permintaan ini. Misalkan ada permintaan es krim. Di sini ada harga es krim dan kemudian di sini juga ada ada jumlah yang diminta. Ketika harga es krim 0, maka jumlah yang diminta adalah 12 kon. Kemudian ketika harga es krim $0,5, justru yang permintaannya turun menjadi 10. Ketika harga es krim $1, permintaan menjadi 8. Dan seterusnya ketika harga es krim $3, permintaannya 0. Nah,
schedule ini ketika digambar dalam suatu kurva permintaan, maka akan menjadi seperti ini ya. Jadi arah dari kurva permintaan adalah dari kiri ke kanan semakin turun gitu ya, atau semakin curam turun ke bawah. Artinya bisa kita simpulkan ketika harga naik maka permintaan akan turun. Ketika harga turun maka permintaan akan naik. Nah, itu adalah hubungan antara harga dan permintaan. Sekali lagi, ketika harga naik maka permintaan atas suatu barang akan turun. Ketika harga turun, permintaan suatu barang akan naik. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara permintaan pasar dan permintaan individu? Jika dalam contoh awal kita menyajikan permintaan individu, maka kita akan melihat bagaimanakah permintaan pasar dan komparasi antara permintaan pasar dan permintaan individu bagaimana. Perlu diketahui bahwa permintaan pasar merupakan jumlah permintaan individu-individu yang ada di pasar. Kita ambil contoh di sini, misalkan di dalam suatu pasar terdapat dua permintaan, yaitu permintaan Catherine dan permintaan Nicholas. Untuk permintaan Catherine terhadap es krim di tingkat harga $0 adalah 12, sementara Nicholas hanya 7. Kemudian di tingkat harga $5,5, permintaan Catherine terhadap es krim 10, sementara permintaan Nicholas adalah 6, dan seterusnya. Nah, jumlah permintaan pasar, nah ini penjumlahan antara permintaan Catherine dan permintaan Nicholas. Ketika tingkat harga $0 ternyata 19 kon jumlah yang diminta. Kemudian ketika $0,5 totalnya adalah 16, dan seterusnya sampai di tingkat harga $3. Nicholas masih karena Nicholas masih melakukan permintaan di tingkat harga $3, maka sementara Catherine 0, maka jumlah permintaan pasar adalah 1. Nah, lalu bagaimanakah jika digambarkan dalam suatu kurva? Kita lihat di sini adalah permintaan Catherine, kemudian ini kurva permintaan Catherine, kurva permintaan Nicole, dan di sini kurva permintaan pasar. Bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara kurva permintaan Catherine, kurva permintaan Nicholas, dan kurva permintaan pasar. Di mana kurva permintaan Catherine pada titik ini, ini ya, mungkin sebentar saya akan pada titik ini kurva permintaan Catherine ternyata bertemu. Saya ulangi. Kita lihat di titik ini atau di tingkat harga $2, ternyata permintaan Catherine adalah 4 es krim, 4 kon. Sementara permintaan Nicholas di titik $2, di tingkat harga $2 adalah 3. Nah, sehingga permintaan pasar di tingkat harga $2 sejumlah 7. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini tentu berbeda antara permintaan pasar dan permintaan individu. Ada individu yang kemudian lebih mampu membeli ice cream di tingkat harga yang tinggi. Ada kemudian individu yang tidak mau atau tidak mampu membeli ice cream di tingkat harga yang tinggi. Sebagaimana contoh, Catherine di tingkat harga $3, dia tidak mau dan bisa jadi tidak mampu untuk membeli ice cream, atau bisa dikatakan tidak mau ya, tidak karena ini kan pilihan ya.
di tingkat harga $3, Catherine tidak mau membeli ice creamnya karena dianggap dengan harga $3 itu dia tidak mendapatkan utilitas ketika membeli ice cream. Berbeda dengan Nicholas, dia masih mau dan mampu membeli es krim di tingkat harga $3. Artinya di tingkat harga $3 ini Nicholas ini masih mendapatkan utilitas begitu. Sehingga dia masih mau membeli es krim di tingkat harga $3. Selain itu juga ini berhubungan dengan budget constraint-nya, jadi budget line, berhubungan dengan dana yang dimiliki, kurang lebih begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan suatu pertanyaan. Mungkinkah kurva permintaan itu mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan? Yang mana ketika kurva permintaan mengalami kenaikan, itu artinya terdapat kenaikan permintaan. Begitupun ketika kurva permintaan mengalami penurunan, maka itu artinya permintaan mengalami penurunan. Nah, terkait dengan hal ini, maka kita bisa melihat karakteristik dari barang yang diminta. Secara umum ada 4 jenis barang. Yang pertama adalah barang normal, kemudian barang inferior, barang substitut, dan barang komplement. Barang normal adalah barang yang ketika pendapatan kita naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan naik. Sekali lagi, barang normal adalah barang yang ketika pendapatan naik, maka permintaan barang tersebut pasti akan naik. Ini normal, disebut barang normal. Contohnya apa? Ketika misalkan saat ini gaji saya adalah 4 juta misalkan, biasanya saya konsumsi ayam setiap hari, misalkan sehari 2 kali saya mengkonsumsi ayam, misalkan siang dan malam gitu ya. Maka ketika gaji saya naik atau pendapatan saya naik, biasanya juga akan diikuti oleh kenaikan permintaan terhadap ayam. Maka 3 kali sehari sekarang saya makan ayam, misalnya, contohnya seperti itu. Oke, lalu kemudian barang inferior. Nah, sebelum ke barang inferior ya, jadi ketika terjadi kenaikan pendapatan tersebut yang mana diikuti oleh kenaikan permintaan, maka secara otomatis kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Lalu kemudian ada barang inferior. Barang inferior adalah ketika terjadi kenaikan pada income atau pendapatan, maka justru akan menurunkan permintaan terhadap suatu barang. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika sekarang misalkan saya dengan gaji 4 juta, saya biasanya pergi ke kantor naik transportasi umum, KRL misalkan. Namun ketika saya mendapatkan promosi, kemudian mendapatkan kenaikan gaji sehingga pendapatan saya akan naik, maka justru permintaan saya terhadap KRL itu menurun karena saya lebih memilih misalkan membeli mobil pribadi, berangkat kerja pakai mobil pribadi. Nah, tentu ini kenaikan pendapatan yang saya alami menurunkan permintaan saya terhadap KRL, penggunaan KRL. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah barang substitut. Nah, barang substitut adalah barang yang ketika harga suatu barang itu naik, justru akan menaikkan permintaan barang lainnya dan menurunkan permintaan barang tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan sweater dengan baju lengan panjang atau jaket misalkan. Nah, ketika harga sweater misalkan di musim hujan seperti ini ya, pilihan baju hangat kan ada 2, bisa sweater, bisa jaket gitu ya. Ketika harga sweater di mana-mana naik, itu biasanya akan diikuti dengan penurunan permintaan terhadap sweater tersebut, dan justru jaket yang akan menjadi pilihan substitutnya, penggantinya. Jaket
permintaannya akan naik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga ketika digambarkan dengan kurva, maka kurva permintaan sweater dalam konteks ini dia akan bergeser dari kanan ke kiri. Nah, sementara kurva permintaan jaket dia akan bergeser dari kiri ke kanan, mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya adalah barang komplement. Barang komplement adalah barang yang ketika harga suatu barang itu naik, justru akan menurunkan permintaan terhadap barang lainnya. Contoh barang komplement itu adalah misalkan mobil dengan bensin. Nah, jadi bensin itu merupakan barang komplement atau pelengkap dari bensin. Mobil tidak akan bensin menjadi pelengkap dari mobil ya. Mobil tidak akan bisa jalan tanpa adanya apa? Tanpa adanya bensin, kan begitu. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga bensin, misalkan harga komplemennya, barang komplement dari mobil yaitu bensin, biasanya akan dalam jangka panjang ya akan berdampak pada penurunan permintaan terhadap mobil. Karena bisa jadi orang akan berpikir, oh ya, ketika harga bensin terus naik, maka ini akan berdampak pada pengeluaran saya. Sehingga orang akan berpikir mencari mobil yang lebih irit atau bahkan mencari mobil listrik, kan begitu. Sehingga permintaan mobil akan cenderung menurun dalam jangka panjang. Oke, itu adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, selanjutnya adalah apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan atau faktor-faktor apa yang sebetulnya mempengaruhi permintaan ya. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah price of the goods. Tentunya adalah harga dari barang itu sendiri. Ketika barang itu barang substitut, maka ketika terjadi kenaikan barang, justru akan menurunkan barang tersebut, permintaan barang tersebut, dan akan menaikkan permintaan barang lainnya. Tapi kalau barangnya adalah barang komplement, ketika harganya naik, justru akan menurunkan permintaan barang lainnya, kan begitu. Ini kebalikannya. Maka harga harga dari barang yang dijual itu tentu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah income. Income atau pendapatan juga mempengaruhi ya. Tadi seperti yang kami jelaskan, jenis barangnya ada, ketika jenis barangnya inferior apalagi ya, itu akan mempengaruhi kurva permintaan. Pasti akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Lalu yang ketiga adalah price of related good, yaitu harga dari barang sejenis. Itu di jenis barang substitut tadi. Lalu kemudian taste, rasa. Ini rasa ini juga sangat mempengaruhi ya. Bisa jadi misalkan mobil dengan income yang sudah naik begitu ya, yang dalam keseharian menggunakan KRL, rasanya beda tentunya ya dengan mobil pribadi. Nah, kemudian ekspektasi ini juga sering mempengaruhi permintaan. Katakan misalkan, ekspektasi saya terhadap sweater misalkan itu hangat, tapi ternyata setelah dicoba gitu ya, ternyata nggak sehangat pakai jaket. Nah, itu ekspektasinya, sehingga akan mempengaruhi permintaan terhadap sweater itu sendiri. Nah, bisa jadi karena bahan bakunya yang kurang nyaman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah number of buyers, jumlah pembeli. Ini juga seringkali mempengaruhi permintaan. Artinya ketika contoh kecil lah gitu ya, ketika ada warung gitu ya, atau ketika kita ingin GoFood dan ternyata di review online-nya yang telah melakukan pembelian terhadap makanan yang akan kita beli ternyata baru sedikit. Itu apalagi sedikit dan reviewnya tidak baik. Nah, ini pasti akan mempengaruhi permintaan. Baik. Nah, oke. Kita sudah selesai membahas tentang permintaan. Jika kita simpulkan, maka
Bisa dikatakan bahwa permintaan atau teori permintaan mengatakan ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya ketika permintaan turun, maka ketika harga turun, maka akan menaikkan permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke supply atau penawaran. Penawaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual atau produsen berupa penawaran barang dan jasa kepada konsumen. Nah, penawaran ini ternyata kebalikan dari permintaan. Nah, kita lihat, ketika harga es krim $0, justru penawaran es krim juga 0. Ketika harga es krim $5,5, penawaran es krim juga 0. Baru ketika harganya sudah menyentuh $1, penawaran es krim adalah 1. Ketika $1,5 penawarannya 2, dan seterusnya. Ketika harga es krimnya $3, justru penawarannya adalah 5 es krim 5 kon gitu ya. Sehingga ketika digambarkan dalam suatu kurva, maka bentuk kurvanya adalah dari kiri ke kanan semakin naik. Nah, berbeda dengan kurva permintaan yang dari kiri ke kanan semakin turun. Nah, jika kita lihat kurva penawaran ini, maka bisa kita simpulkan bahwa semakin ketika harga suatu barang dan jasa naik, maka berbanding lurus dengan penawarannya juga akan berdampak pada penawaran yang naik. Sebaliknya, ketika harga penawaran turun, maka juga akan menurunkan jumlah penawarannya. Ketika harga barang dan jasa turun, akan menurunkan penawaran dari barang dan jasa tersebut. Nah, kita coba lihat bagaimanakah kondisi penawaran suatu barang terhadap individu dan penawaran barang di pasar. Jika kita ambil contoh di sini, misalkan Ben dan Jerry yang mendapatkan penawaran es krim. Ketika harga yang terbentuk di pasar ternyata adalah 0, maka penawaran es krim kepada Ben dan Jerry adalah 0. Dan seterusnya, ketika harga yang terbentuk di pasar adalah 3, maka penawaran es krim kepada Ben dan Jerry adalah 5 dan 8. Sehingga ketika di total adalah 13 gitu ya. Ini adalah di bawah adalah kurva penawaran terhadap Ben, kemudian kurva penawaran terhadap Jerry, dan kurva penawaran ada pasar. Jika kita lihat di sini pada tingkat harga yang terbentuk di pasar, misalkan $2, ternyata penawaran kepada Ben adalah 3. Kemudian ketika tingkat harganya $2, maka penawaran es krim kepada Jerry adalah 4. Dan ketika tingkat harganya 2, maka penawaran pasarnya adalah 7 gitu ya. Dan ini adalah satu titik temu lah begitu ya. Oke, ini adalah gambaran kurva penawaran individu dan kurva penawaran pasar. Sekali lagi, sama dengan permintaan pasar, bahwa penawaran pasar merupakan penjumlahan antar penawaran individu yang ada di pasar. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya, sama dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkinkah kurva penawaran itu bergeser atau berubah? Jawabannya adalah sangat mungkin ya. Jawabannya adalah sangat mungkin. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka artinya terdapat kenaikan penawaran. Sementara ketika kurva penawaran bergeser ke kiri, maka artinya terdapat penurunan penawaran. Nah, penawaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor begitu ya. Yang pertama adalah price of good, harga barang itu sendiri. Tentu seperti yang kita ketahui tadi, ketika harga yang terbentuk di pasar naik, maka justru akan menaikkan jumlah penawaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena
tentu produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ketika harga yang terbentuk di pasar naik. Sementara ketika harga yang terbentuk di pasar turun, maka produsen cenderung akan menurunkan jumlah penawaran, menurunkan jumlah produksinya, karena akan mengalami kerugian ketika harga yang terbentuk di pasar itu turun, namun sebaliknya dia terus menggenjot produksi, pasti akan mengalami kerugian karena total cost atau jumlah biaya produksinya pasti akan membesar ketika produksi dinaikkan. Begitupun dengan input price, harga faktor input dari produksi. Ketika harga-harga faktor produksi itu juga naik begitu ya, maka tentu akan mempengaruhi pergeseran kurvanya. Biasanya yang terjadi adalah ketika harga produksi, harga barang-barang faktor produksi ya, itu mengalami kenaikan, biasanya disusul dengan kenaikan harga barang dan penurunan supply dan penurunan penawaran barang tersebut. Karena harga inputnya naik begitu ya. Ini tentu akan menaikkan total cost. Nah, ini bisa jadi nanti akan mempengaruhi harga yang terbentuk di pasar juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini justru cenderung mempermudah dan menjadikan produksi itu semakin efisien. Sehingga ketika teknologi yang digunakan semakin canggih, biasanya juga akan mempermudah proses produksi gitu ya. Sehingga ketika penawaran harga yang terbentuk di pasar itu bagus gitu ya, biasanya penawarannya juga akan meningkat disusul dengan dukungan teknologi yang baik. Kemudian expectation ini juga sama. Ketika ekspektasi dari pasar itu positif begitu ya terhadap suatu barang dan jasa, dan secara otomatis akan meningkatkan permintaan suatu barang dan jasa. Biasanya ketika permintaan barang dan jasa itu naik, maka secara otomatis akan menderek harga yang terbentuk di pasar. Ketika harga yang terbentuk di pasar itu naik, di saat itulah biasanya juga produksi akan naik atau supply-nya juga akan naik. Lalu number of buyers itu juga cukup mempengaruhi ya. Tadi ada hubungannya dengan permintaan. Ketika permintaan yang melakukan pembelian pada barang dan jasa itu banyak begitu ya, apalagi positif reviewnya, maka pada saat itu juga biasanya akan menaikkan harga barang dan jasa tersebut, sehingga supply juga pasti akan naik. Karena kalau tidak dinaikkan gitu ya, jadi produsen pasti rugi, sehingga berpikirnya pasti akan menaikkan jumlah produksinya. Nah, bagaimanakah jika supply dan demand ini bertemu? Nah, ketika kurva supply dan kurva demand atau kurva penawaran dan kurva permintaan ini bertemu, maka akan terjadi suatu equilibrium. Jadi titik temu antara kurva penawaran dan permintaan itulah titik equilibrium. Apa sih equilibrium itu? Equilibrium adalah situasi di mana pasar mencapai suatu level yang sama antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Nah, sekali lagi, situasi di mana pasar sampai pada posisi jumlah penawaran dan jumlah permintaan itu sama. Itu adalah equilibrium, titik keseimbangan. Ketika jumlah penawaran, jumlah permintaan tidak sama, berarti tidak seimbang pasar. Harga yang terbentuk itu tidak seimbang. Bisa jadi yang lebih diuntungkan adalah penjual, atau bisa jadi yang lebih diuntungkan adalah pembeli. Maka equilibrium atau keseimbangan pasar ini sangat-sangat penting sekali. Nah, di sini ada equilibrium price, artinya harga yang terbentuk di pasar itu adalah balance atau seimbang. Ya kan? Harganya seimbang. Sehingga harga yang seimbang ini akan menciptakan jumlah penawaran dan jumlah permintaan yang sama pula. Lalu equilibrium quantity ini maknanya adalah keseimbangan jumlah barang dan jasa pada
tingkat harga tertentu. Nah, misalkan tadi ya, tingkat harga tertentu, jumlah barang dan jasa yang diminta itu akan sama. Oh, berarti ya disitulah titik equilibriumnya. Oke, kita lihat di sini, jika kita gambarkan, maka titik equilibrium itu ada di titik yang merah ini, teman-teman. Nah, artinya ketika terbentuk harga $2, di mana harga $2 ini adalah harga equilibrium, maka kemudian ternyata jumlah barang yang diminta maupun yang disuplai adalah 7. Nah, 7 ini adalah kuantitas equilibriumnya, atau jumlah equilibrium yang diminta maupun disuplai oleh pasar. Maka di titik inilah pasar mengalami yang namanya equilibrium atau keseimbangan. Nah, kita sangat perlu sekali menjaga equilibrium ini. Kenapa? Karena di titik equilibrium inilah penjual dan pembeli mendapatkan surplus yang sama. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika penjual mendapatkan surplus yang sama, pembeli mendapatkan surplus yang sama, maka terjadilah yang namanya keseimbangan ini. Oke. Selanjutnya adalah bagaimanakah kondisi ketika pasar tidak mengalami keseimbangan atau equilibrium? Mungkinkah itu terjadi? Jawabannya adalah sangat mungkin ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita lihat di sini ya, di sini kelebihan supply. Di titik ini menunjukkan titik di mana supply itu berlebihan. Kita ambil contoh misalkan, ketika supply-nya adalah 10, maka harga yang terbentuk adalah 2,5. Nah, gitu ya. Namun sebetulnya ketika di tingkat harga 2,5 ini, sebetulnya kuantitas yang diminta hanya 4. Artinya di sini ada kelebihan, ada surplus atau kelebihan supply. Nah, ini tentu akan merugikan penjual atau produsen, gitu ya. Nanti ketika terjadi kelebihan surplus dalam jangka waktu tertentu, ini akan mengalami penurunan harga pada akhirnya. Karena apa? Nggak kejual es krimnya nggak kejual. Nah, sehingga akan diturunkan harganya dan itu akan merugikan produsen, gitu ya. Sebaliknya, ketika tingkat harga atau ketika di tingkat harga $1,5, di tingkat harga $1,5, ini sebetulnya permintaan terhadap barang dan jasa, permintaan terhadap es krim itu adalah 10, ya kan? Permintaan terhadap es krim itu adalah 10. Namun ternyata yang disuplai di tingkat harga 1,5 itu 4. Nah, tentu ini maknanya apa? Maknanya adalah terjadi kekurangan supply. Terjadi kekurangan supply. Maka dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, biasanya kondisi ini tidak akan bertahan lama. Harga pasti akan naik. Harga naik, baru nanti ketemu di titik ini, di titik equilibrium tadi. Jumlah penawarannya 7 dan jumlah permintaannya 7 di tingkat harga 2. Nah, begitu ya. Jadi inilah titik keseimbangan. Oke, sekarang bagaimanakah cara menganalisis keseimbangan pasar? Ada tiga tahap kita bisa melakukan analisis terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, kita harus memastikan apakah terjadi pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Ketika terjadi kemudian setelah kita amati, kita observasi, oh ternyata ada pergeseran. Lalu yang kedua adalah what direction. Pergeserannya kemana? Ke kanan kah atau ke kiri kah? Ketika ke kanan, oh berarti terjadi kenaikan permintaan atau penawaran. Ketika ke kiri, oh berarti terjadi penurunan permintaan atau penawaran. Lalu langkah yang ketiga adalah use the supply and demand diagram to see how the shift change the equilibrium price and quantity. Lalu setelah itu digabung
kurva penawaran permintaan yang terbaru setelah adanya pergeseran. Lalu kita lihat di titik mana pertemuan baru antara kurva penawaran dan permintaan itu. Dan di titik itulah equilibrium yang baru dari pasar setelah adanya perubahan penawaran dan permintaan. Nah, itu stepnya. Nah, tadi ya, ini penjelasan lanjutan bagaimana kenaikan permintaan itu bisa berdampak pada perubahan equilibrium. Jika kita lihat di sini kurva permintaan, misalkan supply-nya sama, kita anggap supply-nya sama, artinya tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran supply, tapi terdapat pergeseran demand gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah katakan di sini initial equilibrium, di sini titik equilibrium awal, di mana di tingkat harga 2 jumlah supply-nya adalah 7 begitu ya. Dan jumlah penawarannya, jumlah permintaannya juga 7. Namun ketika jumlah permintaannya mengalami kenaikan sehingga berubah menjadi garis ini ya. Nah, maka titik equilibriumnya tentu akan berubah. Titik equilibriumnya berubah dan harga equilibriumnya juga berubah. Ketika terjadi kenaikan permintaan, harga equilibrium yang awalnya $2 berubah menjadi $2,5. Jumlah equilibrium atau kuantitas equilibrium yang awalnya 7 menjadi 10. Nah, ini ketika terjadi kenaikan permintaan. Pun juga ketika terjadi penurunan permintaan atas suatu barang dan jasa, ini juga tentu akan mengalami perubahan titik equilibrium. Dengan syarat tadi ya, supply. Ketika terjadi penurunan supply, ini garis kurva penawaran. Ketika terjadi perubahan supply dan ternyata perubahannya adalah bergeser dari kanan ke kiri, yang artinya terjadi penurunan supply, maka yang terjadi adalah yang awalnya titik keseimbangannya ada di titik ini ya, di mana jumlah jumlah keseimbangannya ada 7, kemudian harga keseimbangannya $2, berubah menjadi harga keseimbangannya $2,5 dan ini jumlah equilibriumnya berubah menjadi 4. Nah, ini gambaran bagaimana penurunan supply itu dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, sekarang bagaimanakah jika terjadi perubahan, ya kan? Terjadi perubahan atau pergeseran kurva penawaran dan kurva permintaan sekaligus. Nah, ini juga sangat-sangat mungkin kita analisis di titik mana terjadi perubahan equilibrium pasar. Misalkan contoh di sini, price rise, quantity rise. Ketika terjadi kenaikan harga dan kenaikan kuantitas, nah, yang initial equilibriumnya awalnya di sini ya, di Q1 untuk kuantitas equilibrium dan P1 di price equilibriumnya, kemudian titik equilibriumnya ada di sini. Nah, ketika terjadi kenaikan harga dan juga kenaikan kuantitas, ini juga akan mengalami perubahan titik equilibrium juga. Nah, begitu ya. Nah, ini apa yang coba kita amati? Large increase in demand. Dan konsekuensinya ketika dua hal ini tadi naik, harga naik, kuantitas juga naik, ternyata di sini ada kenaikan permintaan yang begitu besar. Namun di sisi lain, supply-nya tidak begitu naik drastis. Nah, ini konsekuensinya ketika dua hal tadi, harga dan jumlah yang di kuantitas yang terjual gitu ya, yang terjual di pasar naik, ternyata konsekuensinya adalah jumlah permintaannya naik drastis, namun jumlah supply-nya tidak begitu naik drastis. Nah, begitu. Lalu selanjutnya, bagaimana ketika harga naik tapi kuantitasnya justru turun? Nah, ketika harga naik, kuantitas turun,
kita lihat titik equilibrium yang awal adalah di Q1 ini. Ya, lalu kemudian ketika terjadi kenaikan harga dan kuantitasnya turun, harganya naik, kuantitas turun, ternyata yang terjadi adalah small increase in demand. Permintaan terhadap barang itu hanya naik sedikit. Tapi large decrease in supply. Tapi ternyata supply terhadap barang tersebut turunnya banyak sekali, lebih besar. Jadi penurunan supply lebih besar daripada kenaikan permintaan. Sekali lagi, penurunan supply lebih besar daripada kenaikan permintaan. Nah, maka akan memunculkan titik equilibrium baru seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menganalisis titik equilibrium atau menganalisis keseimbangan pasar ketika terjadi perubahan supply dan perubahan demand sekaligus. Nah, ini ya, what happen to price and quantity when supply and demand shift. Apa yang akan terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kurva permintaan dan kurva penawarannya bergeser. Ini kita bisa lihat ya. Ketika tidak ada terjadi perubahan harga dan tidak terjadi perubahan permintaan, maka harga sama, kuantitas juga sama. Namun ketika terjadi kenaikan supply-nya naik, demand-nya tetap, maka apa yang akan terjadi? Price-nya turun. Kenapa price-nya turun? Ya karena kelebihan supply. Nah, jadi kelebihan supply tapi demand-nya tidak berubah, itu justru akan akan menurunkan harga. Tentu kuantitasnya akan naik, iya dong, kan kelebihan supply. Kuantitas barang yang beredar di pasar pasti akan naik. Nah, sebaliknya ketika supply-nya turun, supply-nya diturunkan, maka dan demand-nya tetap misalkan, maka biasanya yang terjadi adalah kenaikan harga disusul dengan penurunan jumlah barang yang ada di pasar. Karena terserap semua gitu ya, pasti terserap dan bahkan kurang gitu. Harga naik pasti. Nah, begitu ya. Nah, ini sama, misalkan kita menganalisis ini. Bagaimanakah jika terjadi supply-nya tetap tapi permintaannya naik? Apa yang akan terjadi? Harga pasti naik. Harga pasti naik, kuantitas yang diminta, kuantitas pasti naik ya, karena secara otomatis karena permintaannya kan naik, maka kuantitas akan diikuti dengan kuantitas yang naik juga. Nah, ini yang repot adalah, atau yang ambigu adalah ketika terjadi kenaikan supply dan kenaikan demand. Nah, ini perlu kenapa harganya ambigu? Ya karena harus dianalisis titik keseimbangannya bagaimana dengan 3 step tadi begitu. Jadi ambigu di sini artinya harganya tidak pasti. Karena agak membingungkan nih, kok bisa gitu. Karena secara hukum atau secara teori permintaan dan penawaran ini agak beda. Kalau secara teori permintaan, ketika harga naik ketika harga naik harusnya kan permintaannya naik. Tapi di sini justru permintaannya naik disusul dengan ketika supply naik disusul dengan permintaannya naik. Nah, ini harganya nanti pasti tidak akan bisa diketahui secara pasti, ambigu. Bisa aja. Contohnya apa sih contohnya? Contohnya misalkan masker. Harga masker di saat pemerintah mengumumkan wajib menggunakan masker. Saat itu kan permintaan pasti naik dan diikuti dengan supply yang naik pula. Karena permintaan naik, supply masker saat itu naik dan harganya nggak jelas di pasar itu. Ada yang mahal sekali, ada yang jadi nggak ada ambang batas harga yang jelas saat itu. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama. Ketika supply-nya turun, permintaannya juga turun. Nah, ini juga justru akan menaikkan harga, tapi yang ambigu justru jumlah barangnya. Karena nggak jelas jumlah barang. Ini biasanya akan menimbulkan distorsi pasar berupa
penimbunan. Kasus-kasus penimbunan itu biasanya karena apa? Karena suplainya turun. Suplai turun itu banyak faktornya ya. Ada yang mungkin karena penimbunan barang dan lain sebagainya. Jadi biasanya penimbunan barang itu kadang-kadang juga terjadi karena permintaannya turun nih, permintaannya turun, harga akhirnya menurunkan harga. Ketika awalnya permintaannya turun, berawal dari permintaan terhadap suatu barang turun sehingga menurunkan harga, maka biasanya produsen juga akan menurunkan suplainya kayak gitu. Agar apa? Agar harga ini bisa terderek dengan terderek naik gitu. Contoh seperti beberapa saat lalu telur. Petani telur itu teriak-teriak karena apa? Harganya hancur. Harga telur itu hancur, turun drastis. Bisa jadi karena apa? Permintaan telur saat itu juga turun gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh petani telur? Peternak telur, ayam telur saat itu. Telurnya dibagi-bagiin. Atau bahkan yang paling ekstrim itu dulu pernah ada di berita buah naga ya. Petani buah naga itu sampai dibuang-buang, atau tomat itu dibuang-buang gitu ya, dibuang di jalan atau dibuang di sungai gitu ya. Untuk apa? Untuk mengurangi supply. Kan mereka terus produksi. Nah, kalau petani itu kan nggak mungkin dimatikan, nggak mungkin dibabat pohonnya gitu ya. Nah, itu justru akan, tapi yang dilakukan justru itu dibuang-buang gitu ya. Nah, biar apa? Biar mengurangi supply dan seterusnya. Nah, ketika ketika terjadi kenaikan supply dan penurunan demand, justru akan menurunkan harga. Ketika terjadi penurunan supply dan penurunan demand, ini juga harganya akan ambigu gitu ya. Oke. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, etiket prodi ekonomi syariah dalam berkomunikasi di media sosial maupun ketika ingin berkomunikasi dengan dosen. Mari kita implementasikan etiket ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dengan sebaik-baiknya oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.